Ya, Bu. oke. Berlina, Bu. Bu. Bisa dimulai ya, Bu ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, ya Pak. Ya, sebelum pelajaran kita mulai, silakan kepada Ketua Kelas Ahmad Syakir untuk memimpin doa. Semua siap berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, apa kabar kalian? Udah sehat semuanya? Apakah Ibu Agus? Nah Agus sudah sehat? Alhamdulillah sudah, Pak. Sudah sehat, Pak. Ya, sekarang pembelajaran tentang koordinat kartesius. Tujuan pembelajaran kita ialah untuk tahu titik yang sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y atau titik tersebut yang terdapat dalam koordinat kartesius. Nah, pada waktu pelajaran SD, kalian mengenal tentang koordinat kartesius, di mana sumbu X dan sumbu Y itu sudah mengenal. Sumbu X yang vertikal horizontal. Kalau sumbu X. Sumbu X horizontal, Pak. Ya, kalau sumbu Y, Total ya. sumbu Y vertikal ya. Nah, Vertikal. kalian waktu di SD. Nah, sekarang untuk pembelajaran lebih dikembangkan lagi di tingkat MTS. Nah, kalian harus belajar lebih sungguh-sungguh. Seperti pantun kita, jalan-jalan ke UHAMKA, mempelajari koordinat kartesius. Kalau belajar matematika harus semangat dan serius. Nah, kita harus serius, jangan takut pada matematika. Karena kalian ini pembelajaran transisi dari kelas 6 ke kelas 7. Nah, sekarang pembagian kelompok seperti yang kemarin. Satu kelompok 3 orang dengan ketua-tuanya. Yang kemarin sajalah kita bagi kelompok. Nah, sudah bagi kelompok, coba Bapak bagikan dulu bahan ajar LKPD-nya. Itu lihat di grup aja ya. Saya bagikan LKPD-nya. Nah, coba lihat dalam LKPD, kita amati jalan yang ada di Jakarta Barat. Nah, kita amati. Nah, ini ada jalan Besi, Jalan Suprapto, Jalan Sudirman, Jalan Es Parman. Nah, Jalan Suprapto ini sejajar dengan sumbu apa? Jalan Suprapto, coba lihat. Sumbu Y, Pak. Sumbu Y, Pak. Sumbu Y. Nah, ini 4 satuan dari sumbu Y. Kalau Jalan Besi, Jajar sumbu Y, Pak. Jalan Besi. Sumbu Y, sumbu X sejajarnya. Sumbu Y, Pak. Sumbu Y. Nah, lihat Jadi pertemuan dua. antara Jalan Sudirman dengan Jalan Besi. Pertemuannya itu di sumbu di Y-nya berapa, di X-nya berapa, tahu nggak? X-nya 2, Pak. X-nya 2 ya, kalau Y-nya? 4, Pak. Y-nya 4 kayaknya, Pak. Ya, nah sekarang kita amati kegiatan pengamatan buah. Nah, coba lihat, ini ada beberapa letak lokasi. Ada kantor bupati, ada rumah sakit, ada MT4, ada masjid, kantor pos, Kelamil, dan Tugu Kota. Nah, dari Tugu Kota, amati dulu letak rumah sakit. Letak rumah sakit berada di horizontal dan vertikal ya, jangan sumbu X sumbu Y.
Letak rumah sakit kalau di garis horizontal ada di mana? Ke kanan dari 2 satuan, Pak. Oh, letak kalau garis vertikalnya 3 Pak. Ke atas 3 satuan, Pak. ke atas 3 satuan. Sekarang kalau MTSN 4, ini MTSN 4 dari Tugu Kota. Ke, Tugu X-nya di ke mana? kiri ke kiri Ke satu kiri. satuan, Pak. Ke kiri 1 satuan. Kalau Sembuyenya, Kanan Atas 2 dua satuan. Atas 2 satuan. oh yang horizontalnya ke yang vertikalnya ke atas 2 satuan. Sekarang lihat kantor pos. Kantor pos ke kiri berapa satuan? Kiri 2 Ke satuan. kiri 2 Pak. Nah, kalau ke bawah, Ke bawah. Ke bawah 4 Pak. nah, 4 satuan. Kalau Koramil, ke kanan, ke kiri. 1 satuan, Pak. Ngambil ke kanan 1 Pak. Ke bawah, Bawah 5 Ke bawahnya 5 satuan, Pak. oh ke bawah 5. Sekarang masjid. Ke kanan, ke kiri masjid. Tugu Kota. Ke kanan 5 satuan, Pak. Kanan 5 Pak. Atas ke bawah. Enggak, Pak, di 0. Berada di Pas. Tugu X, Di Pak. pas Pas di Tugu. di garis X Pak. Oh, berarti diambil tempat ya? Iya, Pak. Tugu, Nah, Pak. sama dengan kantor bupati. Kalau kantor bupati ke kanan, ke kiri. Ke atas Pak. ke atas, Pak. Ke atas 3 satuan. Kalau ke kanan, ke kirinya, Nggak ada, Pak. Kiri Tepat berada di Sumbuye, Pak. udah tahu ya. Berarti udah kelas 6 udah diajarkan sumbu X, sumbu Y-nya. Nah, coba lihat tadi rumah sakit. Kalian ke kanan 2 satuan, ke atas 3 satuan. Nah, untuk ke kanan, positif negatif berarti. positif Ke Pak. kanan positif, Pak. Untuk ke kiri, Negatif. Negatif, Pak. Kiri negatif Pak. ke atas. Ke atas Positif. Kalau ke bawah, negatif. Negatif, Pak. kalau diambil tempat, Oh. 0, 0 Pak. sekarang kalian kerjakan LKPD 1 sama di pusat kotanya Tugu Kota, pusat titiknya ada KUA, ada kantor camat, Madrasah Diniyah, pos ronda, Mapolsek, dan GOR. Coba kalian isi. Waktunya 10 menit. Ada pertanyaan sampai sini? Kantor camat, kantor KUA, pos ronda. GDR itu apa, Pak? Apa, Bu? Apa? GDR itu apa, Pak? GOR, gedung olahraga. Oh, GOR, Pak. Ya. Gedung olahraga, Bu. Makasih, Pak. Ya, coba kantor camat ada di mana, titiknya isi dalam LKPD kalian, KUA, Madrasah Diniyah, pos ronda, Mapolsek, GOR dengan dari Tugu Kota titik pusatnya. Yang paling kanan tadi Pak. Yang paling kanan, kantor camat. Berarti Nah, udah diisi kan? Nah, kalau udah Sudah, diisi, kita lanjut ke pengamatan ketiga. Lihat ada titik-titik di sini. Coba kalian lihat di LKPD masing-masing. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 itu catatannya. Nah, ada titik A, titik B, titik C, titik D, E, dan F. Nah, untuk titik A, coba lihat. Nah, untuk titik A, ke kanan 4 satuan, ke kiri, ke atas 2 satuan. Untuk titik B, Ibu Herlina, Ke kiri 5 satuan, ke atas 4 satuan, Pak. oh ke atas 4 satuan. Titik B berada di kuadran mana? Titik B berada di kuadran 2, Pak. Ya. Nah, Agus, untuk titik C, Kiri 2 satuan, Pak.
3, dia berada di kuadran ketiga. Betul, Pak? Ya, betul. Untuk titik D, Ahmad Syakir. Titik berapa, Pak? Titik D. B 3,4, Pak. Langsung bisa ya 3,4. Berarti 3,4. Ke kanan 3 satuan, ke bawah. Berapa itu? 4 satuan. Kalau titik E, Tono, anak Tono. Titik E. Oh, titik E itu ke kiri 4 satuan dan diam di tempat. Sama dengan titik F. Kalau titik F ke atas 4 satuan. Nah, coba kalian Titik E min 4, sekarang Pak. ya bisa dilihat dari di atas titik A, titik B, titik C, titik D, titik E. Coba pahami masalahnya dulu dari gambar di atas. Untuk titik A ke kanan 4 satuan, ke atas 2 satuan. Untuk titik B ke kiri 5 satuan, ke atas 4 satuan. Letaknya untuk titik A ini koordinat kartesius itu dibagi 4. 4, 4. Atau dalam matematika disebut kuadran. Kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, lihat titik C, misalnya ke kiri 2, ke bawah 3. C, negatif 2, negatif 3, berada di kuadran 3. Untuk titik D, ke kanan 3, ke bawah 4. D, 3, negatif 4, berada di kuadran 4. Bisa dilihat di atas sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat kartesius menjadi 4 kuadran. Untuk kuadran 1, koordinat X positif dan koordinat Y positif. Untuk kuadran 2, siapa yang bisa? Koordinat X positif negatif kuadran 2. Saya, Pak. Negatif. Negatif. Koordinat Y Positif, Pak. nah, positif. Berarti kuadran 2, koordinat X positif dan koordinat Y koordinat X negatif dan koordinat Y positif. Untuk kuadran 3. Saya, Pak. Ya, gimana kuadran 3? Pada koordinat X negatif, koordinat Y negatif, Pak. Tuh. Sekarang untuk kuadran 4. X-nya positif, Pak. X-nya positif, Y-nya. Y-nya negatif. Nah, coba lihat titik E dan F. Itu di mana kuadrannya? Di tengah-tengah, Pak, antara Tidak ada kuadran kuadrannya, 3 Pak. dan 4. Oh, berarti kalau di batas, kalau melewati titik X dan Y tidak mempunyai kuadran. Nah, coba sekarang kalian ke LKPD, isi dengan kelompok kalian titik-titik berikut. Lengkapilah tabel berikut dari titik-titik di atas. Coba dalam waktu 10 menit dari contoh yang di pengamatan 3. Ada yang tidak mengerti titik A di mana, titik D, B, C, D-nya di mana? Nah, titik A. Misalnya titik A di mana? Terhadap sumbu X. Koordinatnya berapa titik A? Ini titik A, koordinatnya di mana? 5, Pak, di X. 5,3. 5,3. Ya, silakan kalian lanjutkan untuk titik B, C, D, E, F-nya. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mengisi LKPD 2 ini. Iya, Pak. Apakah tidak ada yang mengerti titik sumbu X, sumbu Y, dan yang menempel di X dan di Y? Nah, selanjutnya setelah kalian mengisi LKPD 2, lanjutkan ke nomor 2.
Gambarlah titik-titik berikut pada koordinat kartesius. Nah, contoh misalnya A 2,3. A 2,3, X-nya 2, Y-nya 3. Silahkan kalian lanjutkan B, C, D, E, F-nya pada LKPD. Sudah beres semuanya? Sudah, Pak. Wah, kita lanjutkan kalau udah beres. Nah, silakan kelompok untuk membacakan hasil pekerjaan kalian. Siapa yang mau maju dari mulai KPD kalian untuk dipresentasikan ke teman kalian? Ibu Herlina mau maju? Ya, Pak. Saya, Pak. Ya, silakan. Ibu Herlina untuk mempresentasikan dari mulai LKPD 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Baiklah, saya akan mempresentasikan LKPD 1. Yang pertama kantor camat. Kantor camat berada di ke kanan 5 satuan dan 2 ke kanan 5 satuan dan ke atas 2 satuan. Selanjutnya kantor KUA ke kiri 4 satuan, ke atas 3 satuan. Selanjutnya kelompok B, pos ronda ke kiri 2 satuan, ke bawah 3 satuan. Selanjutnya Mapolsek ke kanan 4 satuan, ke bawah 4 satuan. Selanjutnya Madrasah Diniyah ke kiri 4 satuan, tepat berada di garis X, Pak. Selanjutnya GOR itu ke bawah, dia tepat berada di ke bawah 2 satuan. Dia tetap berada di sumbu Y, Pak. Jadi titik koordinatnya camat 5,2, KUA min 4,3, madrasah min 4,0, tugu 0,2, pos ronda min 2,3, Mapolsek 4,4, Pak. Ya, bagus. Lanjutkan, Bu, untuk LKPD yang nah, ini LKPD yang kedua. Titik A berada di mana? B, C, D, F. Titik A. Nah, untuk titik A berada di sumbu. Langsung ke titik koordinatnya, Langsung Pak. ke koordinatnya. Ya, titik A berada di 5,3, titik B berada di min 4,3, titik C berada min 1,2, titik D berada di 4,1, titik E berada di 2,0. Ya, bagus. F berada di 0,5. Nah, kalian bisa paparkan titik-titik ini. Silakan Ibu Rina, udah dipaparkan. Ini harus ada nanti di kelas ya. 3,-5 sampai A, B, C, D, F. Nah, kuadran. Nah, berikan kesimpulan. Langsung kesimpulannya. Kelompok Herlina, Ana Herlina. Untuk yang LKPD 3, Pak. Ini kesimpulan. Ini kesimpulan, Pak. LKPD 3 ya. Harus digambar ya. Titik-titiknya nanti di koordinat kartesius. Mungkin di kelas ya. Ya, terima kasih untuk kelompok Herlina yang telah memaparkan hasil kerja LKPD-nya. Udah cukup bagus. Nah, kalian sekarang kita akan menyimpulkan tentang koordinat kartesius
koordinat kartesius terdiri dari berapa garis? 2 garis, Pak. 2, Pak. Nah, Garis horizontal atau absis adalah sumbu X, X. X. Garis vertikal atau ordinat adalah sumbu Y, E. Y. Menentukan koordinat dalam penulisan sumbu titik-titik, koma sumbu titik-titik. sumbu X, X-nya dulu, koma Pak. sumbu Y, Oh, berarti pengucapannya X dulu, baru Y dulu. Dulu Y. Nah, sekarang sumbu X ke kanan berarti positif atau negatif? Positif. Positif. Kalau dan ke kiri positif negatif. Pak. Negatif. Sumbu Y ke atas, Positif, Pak. kalau ke bawah Negatif. Pak. kesimpulannya sumbu E ke kanan positif dan ke kiri negatif. Kalau sumbu Y ke atas positif dan ke bawah negatif. Negatif. Nah, sekarang kalian coba tuliskan soal yang Bapak berikan. Bapak tulis soal di papan. Nah, untuk dikerjakan dalam waktu 7 menit. Ya, terima kasih. Kumpulkan ke depan pekerjaan kalian. Sudah beres kerjaannya? Ada yang masih bingung? Paham, Pak. Nggak paham ya? Sudah, Pak. Nah, terima kasih. Kumpulkan ke depan. Nah, sekarang apa pendapat kalian tentang pembelajaran ini? Apakah kalian mengerti tentang koordinat kartesius, tentang sumbu X, sumbu Y? Apa kalian ditanyakan? Apa Mengerti, ada yang Pak. belum mengerti? Mengerti, Pak? Mengerti? Ngerti, Pak. Kuadran ada berapa kuadran? 4. 4. 4. Kalau kuadran 1, X-nya positif atau negatif? Positif. Positif. Y-nya Positif, Pak. positif. Kalau kuadran 4, X-nya positif. Y-nya Y-nya negatif. Negatif, Pak. negatif. Nah, Bapak kasih pekerjaan rumah. Nanti dikumpulkan di pembelajaran selanjutnya sambil kita melanjutkan pembelajaran menentukan titik dari titik pusat, bukan titik 0,0, tapi titik yang lain. Kita akhiri saja pembelajaran ini dengan bacaan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih. wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bu. Silakan yang akan memberikan komentar dari mahasiswa. Ya, Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini Pak Diki, saya mau mengomentari sedikit, maaf ya Pak ya, sedikit Ya, Ma. tentang masalah yang ada di LKPD, Pak. Yang ada di LKPD itu ada 3 masalah kalau nggak saya salah lihat, Pak. Ya, ya, Tiga Bu. masalah ini apakah untuk semua kelompoknya sama atau masing-masing dapat 1 begitu, Pak? Ini untuk semua kelompoknya sama, Bu. Dikasihkan ke anak. Jadi masalah yang diberikan sambil diberi oleh gurunya, oleh guru saya diberi. Dikasihkan, Bu, ke semuanya sama, Bu. Ya, itu Pak. Seperti pandu Jadi, gitu. Jadi itu Pak, ini kasih masukan sedikit ya Pak ya, kalau kelompok kita ada 5 Pak, bagusnya permasalahan yang adanya juga ada 5 Pak. Jadi presentasikan itu masing-masing 1 kelompok dengan permasalahan yang berbeda.
kalau kita terfokus satu kelompok saja, jadi kan kita nggak memberi kesempatan juga buat yang lain untuk mempresentasikan gitu Pak. Ya Bu, terima kasih Bu. Ya Pak, sama-sama. Udah Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bu Erlina. Saya dulu Bu Meksi ya. Nah, Pak Diki, ini kan bentuknya memang PBL ya. Iya Bu. Karena atau saya nggak tahu apakah karena terburu-buru atau seperti apa. Jadi proses PBL-nya itu seolah-olah Bapak pandu dari awal sampai akhir gitu. Harusnya kan di kelompok itu, ya harusnya di kelompok yang benarnya ya, di kelompok itu mereka belajar secara mandiri, nanti baru mereka mempresentasikan hasilnya di akhir menyimpulkan. Cuman penyimpulannya tidak harus dipandu seperti, ya boleh dipandu tapi nggak harus menjawab pertanyaan Bapak seperti ini. Misalkan koordinat kartesius terdiri dari berapa ini, bukan seperti itu. Nanti kalau di Ini kelas kan di sini menentukan kedudukan. ya Bu. Ya, jadi bagaimana mereka menentukan kedudukan titik dan sebagainya itu yang harusnya Bapak ini gali kembali gitu, ya. Ya makasih Bu. Nanti kalau Ya. di kelas mungkin anak yang berbicara sendiri ini bingung kalau Ya. kalau di kelas mungkin anak yang paling aktif Bu. Guru hanya sebagai fasilitator saja. Gitu. Ya. Tadi saya yang kuadran tadi, yang kuadran itu juga kalau tidak berada di kuadran 1, 2, 3, 4 itu tadi ada di sumbu X atau sumbu Y gitu ya. Kan ada titik yang 0,4 atau 0,4 ya. Itu berada di koordinat di sumbu bukan di kuadran. Oh iya Bu, iya Bu. Nah, ini pemberian nama kuadran ini mungkin juga tidak perlu disampaikan. Anak-anak suruh baca sendiri. Oh, iya. Justru ditanyakan di Bapak. Disebut kuadran itu apa? Gitu ya. Ya Bu. Ya, baik. Silakan Bu Maxi. Bu Maxi, ada yang mau ditambahkan? Ya, tadi saya juga memperhatikan kok Pak Dikinya aja yang sibuk ngomong gitu. Siswanya tadi Bu Herlina itu hanya tanya jawab kan ya Pak Diki, bukan Bu Herlina tampil kan? Iya Bu, seharusnya Iya. kalau dalam aslinya tampil Bu. Iya. Kalau nanti kalau di kelas mungkin Iya. Harusnya kan Bu Herlina yang tampil, ada kelompok yang tampil gitu ya Pak ya. Ya, Bu, Iya gitu. Jadi Bapak bagi seperti yang tadi Bu Herlina bilang, bagi lima kelompok beda-beda. Presentasikan masing-masingnya gitu. Oh, kalau hanya memberikan titik kan bisa banyak variasinya ya Pak ya. Ya, Pak Diki. Tadi Pak Diki termasuk cepat ya, 23 menit cuma. Iya karena Bapak sudah tetek gitu, Bapak udah ngomong ya terus gitu. Ya apa namanya komunikasi dengan siswanya kurang ya Pak. Nanti kalau di kelas mungkin bisa lebih baik lagi. Nah, kalau ya, di Pak, kelas mungkin anak yang mengerjakan karena mempunyai LKPD masing-masing. Kalau ini bingung Bu, LKPD yang dipegang anaknya. Iya. Pengerjaannya kan 7 menit. Yang penting Bapak jangan gemes gitu Pak. Duh lama banget sih, udah dijawab aja deh gitu, jangan seperti itu ya Pak ya. Kadang-kadang Ya, Bu, ya, Bu. kalau ngasih LKPD terus anaknya lama, ini deh sini deh kita jawabnya sama-sama. Nah itu jangan habis seperti itu, Bapak harus bisa lah membimbing anak-anaknya gitu ya Pak ya. Terima kasih Bu, ya Bu. Ya, itu dari saya. Ya, oke mudah-mudahan nanti pasti dengan siswanya bisa lebih baik. Amin. Ya. Terima kasih Bu Meksi. Ya. Masukannya. Pak. Terima kasih Bu Maxi. Saya stop record ya. Ya Bu.